Nah kalau kita lihat tantangan, kalau Apindo tuh selalu nomor satu tantangan terbesar ada di penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang selalu menjadi perhatian Apindo. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang harus masuk ya, jadi maksudnya jumlah yang harus masuk ke dalam tenaga yang perlu mendapatkan pekerjaan setiap tahunnya dengan jumlah yang membutuhkan pekerjaan itu masih jauh dengan kesiapan atau penyediaan lapangan kerja yang ada. Jadi gapnya ini yang jadi perhatian kita. Dan itu mungkin teman-teman pelajar di sini ini juga pasti sudah melihat bahwa waduh nanti kalau saya lulus saya mau kerja di mana. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan hari-hari gini kalau kita buka bursa itu ya, bursa untuk pendaftaran pendaftar kerja, bursa kerja itu yang ngantri ribuan untuk pekerjaan yang jumlahnya sangat terbatas. Kemarin kamu baru membuka kan pemerintah kan program magang yang sangat baik actually karena dibayar 6 bulan ya, program magang bayar 6 bulan oleh pemerintah itu minatnya luar biasa dan kualitas yang didapatkan itu juga sangat baik. Nah ini kelihatan dari situ memang kita punya scarcity ya dari segi penyiapan lapangan pekerjaan. Dan ini juga menjadi faktor bahwa kita melihat karena kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal, apa yang terjadi sektor informalnya yang jadi tinggi 60% and keep on rising. So saya sekarang udah nggak mau argumentasi dengan pemerintah urusan angka berapa pengangguran dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau di Indonesia itu bekerja 1 jam 1 minggu sudah dianggap bekerja gitu. Jadi yang perlu dikhawatirkan ini adalah informal sektor karena informal sektor itu tidak mendapatkan pendapatan yang konsisten kan gitulah. Nah ini yang jadi yang saya pikir harus menjadi perhatian kita karena informal sektor kita tinggi, kemudian sangat mengandalkan semua akan jadi UMKM, semua mau mulai usahanya sendiri, which is good. Tapi apa yang harus kita lakukan nih untuk baik? Jadi itu mungkin yang utama dan juga dengan otomatisasi dan digitalisasi juga penyerapan tenaga kerja di industri juga sudah menurun ya. Jadi kita kalau lihat investasi yang masuk sudah lebih banyak ke yang namanya capital intensive, tidak ada lagi di labor intensive gitu. Jadi ini shifting penyerapannya yang turun hampir seperempat 10 tahun terakhir ini jelas menjadi perhatian. Yang kedua tantangan yang besar adalah ini saya ngomong dalam kondisi yang ada ya. Yang kedua adalah soal high cost economy. Itu yang selalu kita sampaikan juga mengenai cost of doing business. Memang Indonesia mau menarik investasi yang besar, kita juga so far is doing well ya, kita mencapai target investasi, tapi we have to be careful karena kita itu juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita. Dan saat ini terus terang kita punya cost of doing business jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat cost itu ada beberapa faktor. Satu adalah faktor dari segi cost itu dari segi regulatory overload dan juga perizinan. Jadi walaupun kita sudah tahu sudah ada reformasi banyak yang dilakukan dengan pemotongan cut perizinan, kemudian dengan structural reform melalui undang-undang cipta kerja dan lain-lain. Tapi tetap saja saat ini masih ada regulatory overload ya, jadi overregulated dan tidak hanya overregulated tapi konsistensi juga dari regulasi yang kemudian berubah terus Bu ya. Dan tumpang tindih ya, termasuk perizinan. Dan ini bukan saya yang mengatakan, tapi juga kalau kita lihat dari beberapa survei termasuk di surveinya World Bank juga menunjukkan itu bahwa doing business di Indonesia untuk mulai suatu usaha itu perlu 65 hari sementara negara yang terbaik cuma 1 hari. Jadi hal-hal semacam ini menjadi perhatian dari cost. Nah itu cost yang mungkin tidak bisa dihitung. Yang bisa langsung dihitung adalah cost yang saya sebutkan quantifiable. Itu yang hubungannya dengan cost of logistik, cost of labor, energy cost, suku bunga pinjaman. Itu semua kita belum bisa kompetitif. Jadi
suku bunga pinjamannya Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga kita. Jadi ini semua menjadi faktor, tentunya menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian. Yang ketiga adalah apapun yang kita bicara, kita harus selalu bicara dengan mengenai produktivitas. Karena selama ini argumentasi yang ada adalah soal pekerja, buruh dengan pemberi kerja, pengusaha. Tapi sebenarnya aspeknya bukan hanya soal hubungan industrial, soal UMP dan lain-lain, tapi lebih juga soal produktivitas. Dan saya gembira karena sekarang pemerintah sangat mendorong ya ada untuk plan kan Bu ya? Ada master plan. Iya, sudah mulai dan kita juga sudah mulai kampanye untuk produktivitas nasional gitu kan. Indonesia buat roadmap-nya dan lain-lain, dan ini sekarang sudah mulai kita jalankan bersama pemerintah. Jadi itu beberapa mungkin dari segi supply, tapi dari segi demand kalau saya bukan kondisi sekarang kan kita selalu bilang middle class Pak. Ya kan menurun tuh Bu, yang middle class menyusut dan lalu itu banyak apa tuh yang rohana itu ya. Ya itu udahlah gitu kan. Tapi ini pegel karena turunnya hampir 10 juta ya. Saya rasa itu sangat perhatian, ya? Sangat signifikan. Dan kalau kita lihat demand itu juga kita ngelihat both ya dari segi investasi maupun dari segi ekspor kita kan juga lihat. Jadi tidak hanya domestik tapi juga global demand. Global demand itu jelas dengan banyaknya uncertainty, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, soal tarif Amerika yang sampai saat ini juga masih pasti. Ini semua menimbulkan satu gejolak gitu yang jelas mempengaruhi demand daripada pasar kita. Jadi sekarang tinggal who will survive, ya kan? Siapa yang bisa survive dengan kondisi seperti ini, baik itu domestik maupun global. Nah, inilah saya rasa pelaku usaha Indonesia juga nggak mungkin bisa tenang-tenang saja ya. Jelas kita harus meningkatkan resiliensi kita karena we need to find solution. Nah, memang saya pikir pemerintah juga sudah mulai ya, jadi sudah memberikan insentif, sudah mulai memperhatikan ada 3 satgas dibentuk pemerintah, satgas regulasi, satgas di bottlenecking, satgas program prioritas. Jadi kelihatannya pemerintah mulai menyisir nih masalah yang ada. Yang selalu jadi isu adalah implementasi di lapangan. Jadi gap antara inisiatif yang baik dan implementasi di lapangan, dan ini yang menjadi salah satu peran utama Apindo yang terus menerus memberi masukan dari lapangan gitu, apa yang terjadi dan apa solusinya. Jadi kita nggak usah komplain soal masalah, tapi solusinya apa nih untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk kita sekarang menyisir masing-masing sektor. Kita nggak bisa bicara keseluruhan, tapi sektor masing-masing seperti sektor padat karya saat ini gitu ya. Apa yang bisa menginsentifkan mereka untuk bisa tetap survive walaupun dengan kondisi ketenaga kerjaan seperti ini gitu kan. Nah ini semua kita harus menyisir spesifik sektor. Saya rasa itu mungkin secara konteks ya. Jadi bukan hanya makro ekonomi prudentialsnya ya, fundamental yang baik, tapi kita harus memikirkan real sektor nih yang akan jadi. Berarti di mikroekonomi ya berarti Bu ya? Jadi real sektor itu yang pegangan kita karena kita punya ahli-ahli kalau dari makroekonomi. Tapi real sektornya nih gimana kita bisa terus rodanya bisa terus berputar.